Kemarin terakhir ini kan peristiwa G30 SPKI, ya benar? Kalau itu kita lanjut ke pergolakan berkaitan kepentingan atau vested interest. Nah, ada pun ciri-ciri dari pergolakan kepentingan ini yaitu yang pertama, kepentingan yang tertanam dengan kuat. Nah, kemudian berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial. Selanjutnya, bergerak untuk keuntungan sendiri. Kemudian, sukar untuk melepas posisi. Dan tentunya menolak kepentingan. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk yang pertama, yaitu konflik pemberontakan APRA yang terjadi pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, adapun APRA ini yaitu kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berisikan milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten Kenil yaitu Raymond Westerling setelah dimobilisasinya dari Kesatuan Depot Special Troepen atau Depot Pasukan Khusus Kenil pada tanggal 15 Januari 1949. Kira-kira di sini ada yang pernah dengar nggak Ratu Adil? Ada yang sebelumnya pernah dengar apa itu Ratu Adil? Belum? Jadi Ratu Adil itu adalah salah satu mitos yang pada saat itu tersebar di Pulau Jawa, di mana Ratu Adil ini adalah sebutan dari juru selamat yang akan datang, yang akan membawa kesejahteraan. Nah, tentu saja kita aja sekarang ya yang udah merdeka, puluhan tahun merdeka, itu kita masih merasa belum sejahtera. Apalagi rakyat Indonesia yang pada saat itu masih dijajah. Tentu saja mereka mendambakan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, di sini Raymond Westerling ini memakai kesempatan atau mengambil kesempatan menyebut pemberontakan atau organisasinya sebagai nama Ratu Adil. Jadi dia di sini itu untuk memakai nama Ratu Adil ini untuk ini menarik perhatian dari masyarakat sekitar agar masyarakat sekitar itu mendukung kegiatan pemberontakan yang akan dilakukan oleh Westerling. Nah, kemudian terjadinya konflik APRA ini. Yang pertama yaitu tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. Nah, jadi pemberontakan APRA ini harus diingat itu terjadi di Bandung, Jawa Barat. Di sini yang pertama yaitu setelah Indonesia dibentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, otomatis tentaranya itu berubah nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Nah, di sini anggota yang tergabung dalam Kenil sebelumnya itu dimobilisasi atau dipindahkan dan digabungkan menjadi satu, yaitu dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini anggota Kenil yang sebelumnya tergabung dalam Kenil itu kan terkenal sebagai tentara yang pro Belanda. Nah, di sini mereka menganggap, anggota Kenil ini menganggap kalau mereka disatukan dengan tentara Republik Indonesia, itu mereka akan didiskriminasi. Atau bisa kita sebut dengan dibully. Itu mereka takut dibully kalau nanti mereka nyatu dengan tentara Republik Indonesia. Nah, jadi akhirnya pada Januari 1950, Westerling ini mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat, di mana isi ultimatum ini yaitu Westerling ingin Indonesia membiarkan pasukan Kenil yang di Bandung tidak bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghentikan pemberontakan yang
dipimpin oleh Westerling ini yaitu yang pertama, Perdana Menteri Hatta memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. Nah, di sini cukup jelas ya kenapa Hatta itu memerintahkan penangkapan untuk Westerling. Karena di sini Westerling itu sebagai pemimpin. Nah, di mana umumnya organisasi itu akan mengikuti jalannya kepemimpinan. Oleh sebab itu, Perdana Menteri di sini memerintahkan untuk penangkapan Westerling. Nah, upaya yang selanjutnya yaitu mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Karena kan di sini kan Westerling itu merupakan orang Belanda dan merupakan petinggi Kenil dulunya. Jadi di sini Indonesia itu meminta agar Belanda menarik Westerling kembali ke Belanda. Nah, hasilnya di sini kan di sini Ibu buat hasilnya Westerling didesak untuk meninggalkan Kota Bandung. Nah, jadi kita lihat dulu kronologis dari pemberontakan APRA ini. Dalam pemberontakan APRA ini, Westerling itu melakukan kudeta di dua daerah, yaitu di Jakarta dengan Bandung. Kalau kudeta di Bandung itu dilakukan sendiri oleh Westerling, dibantu dengan pasukan-pasukan APRA lainnya, di mana di sini mereka Westerling dengan pasukan APRA itu menembak mati setiap tentara Republik Indonesia yang mereka temui di pinggir jalan. Jadi mereka nggak menyerang posko gitu loh. Tapi mereka itu nyerangnya di setiap pinggir jalan asal ada tentara Republik Indonesia itu mereka bakal tembak mati. Nah, sedangkan kudeta yang kedua yang dilakukan di Bandung itu dilakukan oleh Sersan Mayer, bawahannya Westerling. Dalam kudeta di Bandung ini sebenarnya ya kudeta itu dilakukan oleh APRA yang diwakilkan oleh Sersan Mayer dibantu dengan DITII, tahu kan? Tentara Darul Islam, tentara ini Islam. Nah, tapi entah kenapa pada saat kudeta di Jakarta itu tunggu, Ibu kasih tahu dulu ya, kudeta di Jakarta itu bertujuan untuk menculik Soekarno dan mengambil alih gedung pemerintahan. Nah, tapi di hari hanya, di hari kudetanya, itu tuh di tempat cuman ada Sersan Mayer saja. Sedangkan pasukan dari DITII itu tidak ada di tempat. Nah, jadi mau tidak mau kan kudeta gagal ya, karena kan cuma ada Sersan Mayer, nggak mungkin Sersan Mayer seorang diri menculik Soekarno dan mengambil alih gedung pemerintahan, kan mustahil ya satu orang melakukan dua-duanya. Nah, jadi mau tidak mau kudeta dilakukan di Jakarta itu gagal. Nah, karena kegagalan kudeta di Jakarta ini, akhirnya pasukan-pasukan militer yang tergabung dalam pemberontakan APRA ini udah menganggap sepele Westerling. Mereka jadinya mulai mempertanyakan kepemimpinan Westerling. Karena kan di sini kan Westerling tuh dengan gampangnya mengatakan, oh tenang aja, kudeta yang di Jakarta kita bisa dibantu oleh DITII. Tapi hasilnya, kenyataannya DITII itu tidak membantu. Nah, jadi di sini pasukan-pasukan sebagian besar ya, nggak semuanya memang, sebagian besar anggota militer yang tergabung dalam APRA ini akhirnya itu berbalik menolak Westerling. Dan karena penolakan Westerling ini, akhirnya Westerling mau tidak mau itu meninggalkan Kota Bandung dan kabur atau melarikan diri ke Belanda. Nah, kenapa sih dia harus kabur? Kan bisa aja kan dia pergi dari Bandung tapi tetap di Indonesia. Jadi gini, kalau dia keluar dari APRA, itu kan dia udah jadi buronan dari ini. Dia kan udah jadi buronan tentara Republik Indonesia. Jadi kalau dia keluar dari APRA kan nggak ada lagi yang melindungi dia. Jadi kan mau tidak mau dihukum oleh Indonesia. Nah, jadi oleh sebab itu dia kabur ke Belanda. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dampak dari pemberontakan APRA di Indonesia. Yang pertama yaitu banyak menelan korban, baik itu tentara maupun rakyat. Nah, di sini kenapa sih rakyat juga akhirnya jadi korban?
Karena pada saat penembakan mati yang dilakukan oleh Westerling ini, kan dia nembak matinya kan tentara Republik Indonesia yang di setiap pinggir jalan. Padahal di saat itu bukan bukan hanya tentara Republik Indonesia aja yang ada di tempat itu, tapi rakyat biasa juga kebetulan mungkin atau bisa disebut dengan sedang sial mungkin ya, sedang berada di tempat itu di saat itu. Nah, jadi mau tidak mau kan ikut tertembak juga. Nah, itulah kenapa rakyat biasa juga menjadi korban dalam pemberontakan APRA ini. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak yang kedua, kerjasama tentara dengan rakyat semakin erat. Di sini akhirnya rakyat Bandung itu sadar kalau Ratu Adil itu cuma mitos. Ratu Adil itu nggak ada. Nah, jadinya mereka akhirnya berbalik menolak Westerling dan membantu tentara Republik Indonesia dalam menangkap pasukan-pasukan APRA yang masih mengikuti jalan Westerling, yang masih menjalankan pemberontakan. Nah, akhirnya APRA dibubarkan. Kita masuk ke konflik yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Aziz yang dilakukan pada tahun 1950. Di mana di sini Andi Aziz ini adalah seorang bekas perwira Kemil yang bergabung ke APRIS. Nah, alasan dari dilakukannya pemberontakan ini oleh Andi Aziz yang pertama yaitu rasa tidak puas terhadap APRIS. Kemudian, kekhawatiran dari kalangan tentara Kemil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS atau TNI. Nah, di sini ada kesamaan ya. Ada kesamaan alasan yang dilakukan oleh pemberontakan APRA yang dipimpin Westerling dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz, yaitu di mana tentara yang dulu tergabung di dalam pasukan Kemil itu merasa jika mereka akan disatukan dengan tentara Republik Indonesia, itu mereka akan didiskriminasi. Nah, sebenarnya di sini juga di dalam dua pemberontakan ini ada juga alasan terselubung, yaitu di mana petinggi-petinggi yang dulu terdapat di pasukan Kemil merasa kalau mereka disatukan dengan tentara Republik Indonesia, mereka akan kehilangan kepemimpinannya atau mereka akan menjadi bawahan gitu. Nah, kemudian upaya yang dilakukan Indonesia dalam memberantas pemberontakan Andi Aziz ini yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950, di mana di sini Indonesia itu mendesak Andi Aziz untuk menghentikan pemberontakannya. Tetapi di sini Andi Aziz masih tetap menjalankan pemberontakannya. Sampai akhirnya Indonesia mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menangkap Andi Aziz. Nah, hasil yang didapatkan dari upaya yang dilakukan Indonesia ini yaitu akhirnya Andi Aziz dapat ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, di sini agak berbeda ya. Di sini Andi Aziz itu tidak dijatuhi hukuman mati, padahal dia merupakan pemimpin dari pemberontakan. Kenapa? Karena pada saat pemutusan Kolonel Kawilarang, Andi Aziz ini langsung menyerahkan diri kepada Kawilarang. Oleh karena itu akhirnya Indonesia itu menjatuhkan hanya hukuman penjara sebesar 15 tahun. Nah, kemudian pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Bentar ya, maaf ya, sebentar. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga yaitu pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah,
Adapun pergolakan ini biasanya masalahnya itu berhubungan dengan negara federal yang terbentuk akibat dari perjanjian Linggarjati, di mana di sini Republik Indonesia itu menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dan terbentuk negara-negara federal seperti negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. Nah, kemudian konflik yang pertama, konflik yang termasuk dalam kategori pemerintahan yang pertama yaitu pemberontakan PRRI pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, di sini PRRI ini adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Dan Permesta ini adalah Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta. Di sini harus bisa dibedakan ya antara PRRI dengan Permesta. PRRI itu organisasinya, Permesta ini gerakan perjuangannya atau gerakan pemberontakannya. Nah, sebenarnya ya tujuan awal dibentuknya PRRI ini sebenarnya bagus, yaitu tujuannya untuk mengkoreksi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno atau pemerintahan Soekarno pada saat itu agar sesuai dengan konstitusional. Nah, tapi apa sih alasan dari kenapa akhirnya PRRI memberontak? Yaitu yang pertama, adanya kekecewaan angkatan militer daerah khususnya khususnya angkatan militer dari wilayah Sumatera dengan Sulawesi. Nah, jadi anggota-anggota militer yang tergabung dalam Sumatera ini pada Agustus dan September 1956 itu mereka menggelar rapat di Jakarta, di mana di sini kemudian terdapat reuni dari perwira-perwira aktif yang terdapat di Divisi Banteng atau di daerah Sumatera Selatan. Nah, kemudian di sini juga kekecewaan ini juga umumnya ya, awalnya kekecewaan angkatan ini, PRRI ini awalnya itu terbentuk di Sumatera Tengah. Udah pada tahu belum Sumatera Tengah itu daerah apa aja? Udah ada yang tahu Sumatera Tengah itu daerahnya apa aja? Belum? Nah, jadi Sumatera Tengah itu dulu itu merupakan, sekarang itu daerahnya itu Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Jadi empat provinsi itu tuh dulu termasuk dalam satu daerah, yaitu Sumatera Tengah sebutannya. Nah, kemudian alasan yang kedua yaitu persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Jadi pada saat itu angkatan-angkatan perwira tinggi, angkatan militer di daerah itu merasa bahwa pembangunan Indonesia itu sentralis. Pemerintah Indonesia itu bersifat sentralis, hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Padahal pada saat itu sumbangan-sumbangan dana-dana negara itu paling banyak didapatkan dari daerah Sumatera dan daerah Sulawesi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah khususnya di Sumatera dan Sulawesi itu tuh merasa sangat kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang berada di Pulau Jawa. Kemudian, oleh karena itu, akhirnya daerah-daerah tadi yang merasa bahwa mereka tidak dipedulikan, itu membentuk dewan-dewan daerah pada bulan Februari 1957, yaitu yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dan yang kedua, Dewan Gajah yang terdapat di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Nah, yang terakhir yaitu Dewan Mamuni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh
Kolonel VC Sumual. Nah, dan juga pada saat itu bisa dibilang ya, pemberontakan PRRI ini merupakan salah satu pemberontakan yang paling besar dan pemberontakan yang paling susah menurut Indonesia untuk menghentikannya. Salah satu alasan sulitnya diberhentikan pemberontakan ini adalah yaitu pada saat itu PRRI ini didukung oleh Syaifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Nah, tiga tokoh ini itu tuh merupakan tiga tokoh politik yang lumayan terkenal di Indonesia dan memiliki suara dukungan dari masyarakat yang lumayan besar. Oleh karena itulah alasan PRRI ini merupakan pemberontakan yang sangat sulit lah bagi Indonesia untuk menghentikannya. Nah, upaya yang dilakukan Indonesia yang pertama yaitu mengirim KS Adi, Abdul Haris, dan PM Juanda melakukan musyawarah. Nah, di sini tetapi sayangnya musyawarah yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak berhasil, tidak membuahkan hasil. Di mana di sini pemerintah dari setiap daerah itu masih merasa belum puas, masih merasa bahwa mereka itu dianaktirikan lah ya, sebutannya mungkin. Nah, di mana di sini Ahmad Hussein itu mengultimatum pemerintah pusat agar kabinet Juanda mundur, membentuk pemerintahan sementara sebelum pemilihan umum yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, kemudian di sini juga mereka mengultimatum pemerintah Indonesia untuk mengirim Soekarno kembali ke posisinya. Nah, karena di sini musyawarah kan Indonesia udah berusaha nih melakukan musyawarah, tapi gagal. Nah, akhirnya mau tidak mau Indonesia itu melakukan operasi militer yang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, di sini kenapa sih akhirnya Amerika Serikat itu mau membantu Indonesia? Nah, karena kan pada saat pemilihan umum pertama, itu tuh PKI paling besar suaranya. PKI itu mendapatkan suara yang paling besar. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat itu mulai merasa bahwa mereka mulai takut Indonesia akan menjadi negara komunis. Oleh karena itulah akhirnya Amerika Serikat itu mau bekerja sama dengan Indonesia. Nah, kemudian hal ini dilakukan oleh Indonesia karena pada tanggal 15 Februari 1958 itu Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI. Nah, kemudian dampak dari pemberontakan PRRI ini bagi Indonesia. Yang pertama, yaitu jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa. Dan 4.360 mengalami luka-luka dan 8.722 orang di tawanan. Kenapa sih bisa korbannya sebanyak ini? Jadi antara semua pemberontakan yang dilakukan di Indonesia, itu korban yang paling banyak, baik itu korban jiwa, korban luka, ataupun tawanan, itu paling banyak di PRRI. Karena pemberontakan PRRI ini bukan dilakukan hanya di satu daerah saja. Pemberontakan itu terjadi di beberapa daerah. Seperti tadi kan, pemimpinannya saja sudah terdapat di 4 daerah, otomatis 4 daerah tersebut sudah termasuk melakukan pemberontakan. Oleh karena itulah kenapa korbannya sangat banyak. Nah, dampak yang kedua yaitu keadaan perekonomian terganggu. Di sini Indonesia mengalami inflasi dan deflasi yang cukup tinggi. Kenapa? Karena pendapatan daerah pada saat itu kan paling tinggi dari Sumatera dan Sulawesi. Nah, pada saat pemberontakan PRRI ini, pendapatan daerah Sumatera dan Sulawesi itu terhenti. Jadi mau tidak mau, pendapatan Indonesia itu hanya dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Maluku saja. Nah, kemudian dampak positifnya dari pemberontakan ini, yaitu hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu semakin erat. Nah, kita lanjut lagi ke persoalan negara federal dan BFO.
Nah, jadi BFO ini merupakan Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda atau disebut dengan Bizenkomst Federal Overland. Nah, BFO ini dibentuk di Bandung pada bulan Juli 1948. Nah, adapun orang yang mencetus pendirian dari BFO ini adalah pejabat gubernur jenderal Hindia Belanda, yaitu Van Mock, yang berencana membentuk negara federasi di Indonesia. Nah, sebenarnya ini kan Van Mock ini kan punya rencana untuk membentuk negara federasi di Indonesia. Padahal pada saat itu Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Nah, jadi di sini Van Mock itu meminta bantuan dari pemerintahan Belanda untuk membentuk negara federasi, tapi di bawah kepemimpinan Belanda sendiri. Jadi dalam kata lain itu di bawah kesemakmurannya negara Belanda. Nah, alasan dari terjadinya persoalan di negara federal ini yaitu yang pertama. Alasan yang pertama yaitu alasan terjadinya persoalan ini persaingan yang timbul antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, akhirnya di sini yang tergabung dalam BFO ini tuh terbelah menjadi dua, di mana kubu pertama itu menolak kerjasama dengan Belanda dan ingin Indonesia itu berdiri sendiri. Indonesia itu bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang dipelopori oleh anak Agung Gede, pemimpin dari negara Indonesia Timur, RT Adil Purarija, dan RT Jumhana yang merupakan petinggi dari negara Pasundan. Dan kubu yang kedua itu ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda. Jadi Indonesia itu tetap di bawah kepemimpinan Belanda dan tetap mempertahankan BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II, pemimpin dari negara Pontianak, dan Dr. T. Mansur Sumatera, yaitu petinggi dari negara Sumatera Timur. Nah, di sini jangan bingung ya, kenapa Ibu ngomongnya di sini petinggi negara Indonesia Timur, karena pada saat itu Indonesia merupakan negara serikat. Indonesia merupakan negara federalis yang terdiri dari negara-negara bagian. Nah, di sini salah satunya seperti negara Indonesia Timur, negara Pontianak, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, dan negara lain-lainnya. Nah, adapun upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan BFO ini, yaitu yang pertama, dilakukannya Konferensi Milano di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946. Nah, di sini dari hasil konferensi Milano ini didapatkan bahwa peserta konferensi itu menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi negara federasi atau negara bagian. Di mana negara bagian yang terdiri dari negara Indonesia Timur, negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan atau Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dan negara otonom itu terdiri dari Banjar, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Grup Dajak atau Dajak Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, dan Borneo Barat. Nah, di sini perbedaan antara negara bagian dan negara otonom ini yaitu negara bagian ini itu Belanda itu masih memiliki kebijakan dalam mengatur pendapatan daerah kalau di negara bagian. Sedangkan negara otonom ini di sini negara bagian otonom ini itu sudah memiliki kebijakan dan hukum sendiri dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan dari Belanda seperti itu. Nah, kemudian upaya yang selanjutnya yaitu dilakukannya konferensi Pangkal Pinang dan Denpasar. Ini kan waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Ibu matiin dulu terus nanti Ibu bagiin linknya lagi ya. Bentar ya.